Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kecemasan maupun anxiety. Hai, perkenalkan, aku Danisa Putri Widyaningrum dengan NIM 250810345. Nailah Novitri Anindya dengan NIM 250810318. Perkenalkan, saya Indah Sricayati dengan NIM 250810215. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiyandra dengan NIM 250810228. Perkenalkan, nama saya Renaldi Kesangadi Nugroho dengan NIM 250810359. Anxiety atau kecemasan merupakan hal yang biasa muncul dalam kehidupan manusia sehari-hari. Saat ini sedang marak terjadi pada remaja maupun mahasiswa karena berbagai faktor yang ada di dalamnya. Kecemasan sendiri biasanya muncul pada setiap individu apabila ia mulai merasa takut, cemas, terancam, maupun berbagai hal-hal lainnya yang menyebabkan kecemasan atau anxiety itu muncul pada dirinya sendiri. Selain itu, anxiety pada dasarnya merupakan hal yang wajar dirasakan oleh setiap manusia atau setiap individu. Namun, anxiety perlu diwaspadai apabila mulai mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari juga terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena ditakutkan akan mengganggu kondisi kesehatan fisik maupun kondisi kesehatan mental. Tujuan dari pembahasan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian anxiety atau kecemasan. Yang kedua, untuk memahami faktor-faktor penyebab anxiety. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak anxiety terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang terakhir, untuk memahami cara mengatasi dan mengelola anxiety dalam kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kamu merasa jantung berdebar kencang, nafas mendadak pendek, dan keringat dingin, padahal belum tahu apa penyebab pastinya? Nah, bisa jadi kamu sedang mengalami apa yang disebut dengan anxiety atau kecemasan. Secara psikologis, kecemasan adalah keadaan emosi negatif yang ditandai dengan ketegangan fisik. Berbeda dengan rasa takut biasa, kecemasan lebih fokus pada kekhawatiran terhadap hal-hal negatif mungkin terjadi di masa depan. Sebenarnya, cemas itu respons alami yang wajar agar kita bersiap menghadapi tantangan. Tapi, kalau munculnya berlebihan terus-menerus, keadaan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan berkembang menjadi gangguan psikologis. Nah, agar kita bisa lebih peka, kecemasan ini sebenarnya tidak datang begitu saja, melainkan bermanifestasi melalui 4 aspek utama dalam diri kita. Yang pertama, ada aspek emosional. Ketika dilanda anxiety, perasaan kita akan didominasi oleh rasa takut yang intens, kegelisahan yang tidak menentu, serta perasaan tidak nyaman atau was-was yang terus membayangi, bahkan terkadang tanpa alasan yang jelas. Yang kedua adalah aspek kognitif, yaitu apa yang terjadi di dalam isi kepala kita. Di aspek ini, pola pikir kita mulai dipenuhi oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita cenderung memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, terjebak dalam skenario negatif tentang masa depan, dan terus memikirkan situasi yang belum tentu terjadi secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga ada aspek fisiologis atau somatik yang melibatkan reaksi langsung dari tubuh kita. Saat cemas, tubuh kita mengaktifkan respon darurat sehingga kita bisa merasakan gejala fisik yang nyata, seperti
jantung yang tiba-tiba berdebar kencang, otot tubuh menjadi tegang, keluar keringat dingin, hingga sensasi sesak atau kesulitan bernafas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aspek perilaku. Aspek ini adalah cara kita merespon rasa cemas tersebut melalui tindakan nyata. Biasanya, seseorang yang mengalami kecemasan akan menunjukkan kecenderungan untuk menghindari situasi, tempat, atau interaksi sosial tertentu yang dianggap sebagai sumber ketidaknyamanan, atau justru melakukan tindakan berulang demi menenangkan diri. Saya akan menjelaskan apa aja sih teori-teori yang ada di anxiety. Teori pertama itu ada teori psikoanalisis. Ini itu kecemasan muncul akibat konflik ID, ego, dan superego. Ketika ego tidak mampu mengatasi konflik tersebut, maka akan muncul kecemasan sebagai sinyal bahaya agar individu dapat melindungi dirinya dari ancaman psikologis. Yang kedua, itu ada teori behavioristik. Teori ini itu memandang kecemasan sebagai hasil proses belajar dari lingkungan. Kecemasan ini itu muncul karena adanya traumatis atau pengalaman buruk di masa lalu. Jadi, kecemasan ini tuh dianggap sebagai perilaku yang dipelajari dan dapat dikurangi melalui terapi perilaku. Oke, yang ketiga itu ada teori kognitif. Teori kognitif ini menjelaskan bahwa kecemasan itu dipengaruhi oleh pola pikir negatif dan cara individu menafsirkan keadaan. Individu yang mengalami kecemasan cenderung memiliki pikiran irasional, merasa takut terhadap kemungkinan buruk, dan memandang situasi itu secara berlebihan sebagai ancaman. Yang ketiga ada teori biologis. Teori biologis itu menjelaskan bahwa kecemasan berkaitan dengan faktor biologis, seperti faktor genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak, serta gangguan pada sistem syaraf. Reaksi fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, sesak nafas, menunjukkan bahwa kecemasan melibatkan respon biologis tubuh terhadap ancaman. Jadi kalau kalian misalnya ngelihat orang gitu kan, kayak dia tiba-tiba jantungnya berdebar, terus kayak berkeringat, terus tangannya gemeteran, itu jangan dibuat mainan guys. Terus ada teori humanistik. Teori humanistik ini, kecemasan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara diri ideal dengan kenyataan yang dialami individu. Oleh karena itu, pendekatan humanistik ini menekankan pentingnya penerimaan diri, mengembangkan potensi dan pencapaian makna hidup untuk mengurangi kecemasan. Dalam kehidupan sehari-hari, anxiety dapat muncul dalam berbagai situasi. Yang pertama, anxiety pada diri individu. Ketika rasa gugup muncul karena berbicara di depan banyak orang, takut dinilai salah atau takut dinilai buruk. Gejala umumnya yang pertama, sulit fokus, tangan berkeringat, jantung berdebar. Yang kedua, anxiety dalam dunia pendidikan. Anxiety sering dialami oleh siswa atau mahasiswa karena menghadapi ujian, tugas yang menumpuk, dan tentunya memperoleh nilai yang baik. Kondisi tersebut bisa menyebabkan stres, sulit tidur, dan menurunkan prestasi akademik. Dalam lingkungan sosial, kecemasan dapat terjadi apabila ia sedang berada di sebuah lingkungan yang baru, sehingga seorang individu merasa takut tidak diterima oleh lingkungannya yang baru, maupun takut apabila harus berkenalan atau bertemu dengan orang baru.
Yang terakhir adalah kecemasan di dalam dunia pekerjaan. Biasanya seorang individu dapat merasakan ini apabila ia merasakan tekanan yang cukup tinggi dalam dunia pekerjaan, yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan rekan maupun atasannya. Ia juga merasa terganggu produktivitas aktivitasnya sehingga mengganggu kesehatan fisik maupun mental individu tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis kasus. Nah, contoh kasus yang kami ambil yaitu seorang laki-laki berusia 27 tahun yang mengalami rasa takut dan cemas secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nah, kondisi tersebut disertai jantung berdebar, gelisah, dan keringat dingin. Nah, setelah ditelusuri, kecemasan yang dialaminya dipengaruhi oleh tekanan dalam keluarga dan masalah psikologis yang sudah berlangsung cukup lama. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, kasus tersebut dapat dipahami melalui faktor psikologis, biologis, dan lingkungan yang saling memengaruhi munculnya anxiety. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan respons alami manusia yang berfungsi sebagai bentuk kewaspadaan. Namun, apabila muncul secara berlebihan dan berlangsung terus-menerus, kecemasan dapat berkembang menjadi gangguan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Kecemasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan. Untuk mengelola kecemasan dapat dilakukan melalui teknik relaksasi, terapi kognitif perilaku, meditasi dan mindfulness, manajemen stres, serta penerapan pola hidup sehat. Insight yang kami peroleh adalah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan memahami anxiety, kita dapat lebih peka terhadap kondisi diri sendiri maupun orang lain sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat dan mencegah kecemasan berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Cukup sekian presentasi mengenai anxiety atau kecemasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.